ini beliau mengatakan, kok tidak mungkin itu jadi walinya Allah. Wong dia itu tidak menghormati sama tata krama sama akhlak. Saya jangan buang sampah di masjid atau di pondok. Di pondok ini tempat kuliah. Kenapa? Di situ tempat turunnya rahmatnya Allah. Di situ tempat turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggap pondok, masjid, musola yang kita tempati ini, anggap rumah kita sendiri. Dan bagaimana rumah kita sendiri seandainya ada kotoran, tidak mungkin bisa mengambil orang lain. Oh ya itu mungkin memang secara struktur itu ada tiketnya. Tapi kalau secara hati dengan kandungan hidup orang istimewa, harus diistimewakan hati kita, harus diistimewakan diri kita. Maka kita akan menjadi orang istimewa. Salah satunya apa? Mengutamakan akhlak, mau sampah, mau sampah. Walaupun bukan bagian kita tiketnya. Tidak harus sampah di masjid. Kita jangan pernah buang sampah di tempat kuliah, masjid, musola, pondok pesantren. Terus juga kita berusaha menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Peduli ini adalah salah satu pokok akhlak dari Rasulullah SAW. Yang berapa banyak orang menjadi orang hebat bukan karena pinternya tapi karena tata krama. Ini cerita yang terkenal itu. Ada salah satu misalnya di Jawa di Sari, beliau mondok wonten Sidoarjo. Dan beliau ini disuruh sama dia. Iki sampai untuk beras yang pasar, gowo jarang. Ini tetap promo ya, ngomong tetap promo. Katanya ianya ini gowo, tuku beras gowo ya. Kemudian katanya saya butuh waktu pada waktu muda itu berangkat kok sampai saja 2 jam, 3 jam datang tidak datang. Pak Yai ini nunggu cerita toko dulu sini kita toko di kota beras di Pak Yai ini caranya ngelamin dan itu kan modal kayak butuh jarak tubuh beras kayak tugas beras saling kayak butuh jarak. Jadi caranya itu ditumpah. Padahal karya ini itu numpak jaran dari cepat terus ditumpah. Tapi bahayanya ngomong gowo jaran duduk di bawah numpahin maka di bawah. Jadi ambil lepak beras kan seperempat kintal gitu itu ambil gowo jaran. Makanya sih. Dan inilah akhlak-akhlak yang memang orang yang paling berhak untuk mendapatkan keistimewaan adalah orang yang mengoptimalkan atau orang yang mengedepankan akhlak atau tata krama. Pertama, bukan cuma sama orang, tapi sama lingkungan kita juga. Khususnya yang di sini, di pondok, di mana saja di kamar. Karena apa? Sebidang mana tempat ini adalah tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Karena di sini adalah tempatnya orang-orang yang menjadi penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan dari nasihat ini monggo, ayo prioritaskan akhlak atau kromo. Jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah pada dan harus nunggu tiket. Ambil sedikit di saku, terus orang sampah dibuang. Ini melatih apa? Melatih diri kita agar menjadi orang yang berakhlak dan mengeluarkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat akhlak-akhlak yang jelek dari hati kita, sehingga ketika hati kita ini sudah agak bersih atau bersih, maka akan muncul hal-hal yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini
saben-saben biro-biro dalan masdudatun iku den buntoni, masdudatun iku den buntoni illa kejobo alaman ing atase wong iltafa kang nyocoki sapa wong asar Rasul sallallahu alaihi wasallam ing tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau Al-Imam Al-Junaid juga salah satu wali min auliya yang terkenal dengan Al-Imam Al-Junaid. Beliau mengatakan semua jalan kesuksesan di atas permukaan bumi ini masdudatun itu akan tertutup. Ulul turuqi masdudatun, setiap jalan untuk menuju kesuksesan itu tertutup illa ala man ittaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jejaknya gak perlu Ustaz. Maksudnya itu ketika jenengan mau apa saja, kalau kepingin menjadi orang yang sukses, hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka Kanjeng Nabi itu kemudian di sekarang ini itu bagaimana Kanjeng Nabi ini, bagaimana sahabat ketika berada dengan benar di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan contoh sampai ini kan santri itu bagaimana cara meniru santri yang sukses. Saya kira sampean kita di pulau pribadi itu mesti dalam hati kita ada pikiran ingin menjadi orang yang sukses. Sukses apa? Yo sukses apa yang kita harapkan. Dunia nomor itu. Karena kesuksesan itu dunia itu akan ikut. Ketika kita ini menjadi orang yang benar-benar sukses yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Dunia itu jangan kita lebih depan, tapi dunia ini taruh nomor sekian. Karena dunia itu kau sakit itu, ya sakit itu kenyataan seperti itu. Apakah orang-orang yang menjadi penerusnya Rasulullah SAW itu mengedepankan dunia di depan mata kita? Tidak. Yang dikedepankan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dunia, jabatan dan semuanya itu akan ribet dengan sendiri. Terus bagaimana kalau kalimat dengan ini ketika dan sampai kita ini santri ya, berarti sosok yang paling harus kita bayangkan, yang kepingin kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang sukses adalah bagaimana sahabat itu ketika ngajinya Kanjeng Nabi. Apakah sahabat itu ketika ngajinya Kanjeng Nabi itu ngobrol dia kan? Berarti apa? Oh berarti ngobrol dia orang yang konduri ujung atau turun misalnya. Oh itu berarti tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana ceritanya sahabat Abu Bakar? Sampai buka misalnya saya punya bukunya bacaan-bacaan di perpustakaan atau besok atau di rumah punya HP, itu harus ada sedikit kelebihan bagaimana sih sahabat itu ketika ngajinya Kanjeng Nabi, sehingga diabadikan yang namanya Sayyidina Abu Bakar, diabadikan yang namanya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, sampai dijadikan namanya Bilal itu di dalam Jum'ah, di dalam Jum'ah ada Bilalnya atau yang lain. Itu sampai segitunya bagaimana beliau ini ketika berbudi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mencari tahu, karena dikatakan di taklim apa? Tarjum najata wa la taslu masalika inna safinata la tajri ala aku yang bahasa aku ini kalau ingin sukses ya butuh mengikuti jejaknya orang-orang yang sukses. Kalau anda begitu ingin menjadi sukses walau tasluk masalikah dan tidak mengikuti jejak-jejaknya
aduh kepengen sukses tapi tidak pernah mengikuti jejaknya orang sukses, tidak akan mungkin sukses. Itu nasihat yang hampir itu yang disampaikan oleh Imam Ali. Berarti apa? Berarti kepingin kesuksesan itu salah satu cara adalah yang menilai atau mengikuti jejaknya orang sukses. Sinten yang paling sukses adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten yang paling sukses ketika berguru kepada guru? Ya para sahabat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Sayyidina Ali ketika dikepung Rasulullah, dikepung oleh orang-orang yang hebat di antara kaum Quraisy yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Sayyidina Ali tidur di tempatnya Rasulullah ketika dibubrak dalam Rasulullah SAW dibuka, ternyata di situ bukan Rasulullah SAW, Sayyidina, tapi ternyata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berjalan al-hari bersama dengan banding kaji Nabi Muhammad SAW sampai beberapa puluh kilo, kami sampai 100 kilo, kemudian terus ke dua sur, yaitu Kanjeng Nabi di situ 3 hari perjalanan dari bawah menyatakan tidak ke gunung Sur itu keduanya yang Rasulullah SAW sendiri itu perkiraan 3 jam. Perkiraan ada 3 jam dari jam berbuka golongan dengan sakit haji, sakit umroh, sakit ziarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala landawu sapa Sahlu bin Abdillah rahimahullah, landawu sapa Sayyidah Sahlu bin Abdullah rahimahullah, dawina la mu'ina illallah, la mu'ina qur'ana dan kang nulungi illallah kejaba Gusti Allah, wala dalila lan qur'ana wong kang nunjukaken illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejaba Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala zada qur'ana sanu iku mawjud illa taqwa amin taqwa dan Allah, wala amalan qur'ana amal iku mawjud illa sabru kejaba sabar alaiha al-Baqarah. Sayyidina Sa'id bin Abdullah juga memberikan nasihat kepada ulama. Ingin menikah di dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip yang di dalam hati kita agar kita ini tidak goyah terhadap kehidupan yang ada. Nomor pertama yang harus ditanamkan, ingin menikah kata-kata la mu'ina illallah, diberikan diamalkan terus diyakini bahwa tidak ada orang yang bisa paling menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hebat, yaitu yang dikatakan oh ternyata pemilik HP waktu-waktu mudanya sama dunia bagaimana dari akhlak. Jadi cerdas bagus, pinter bagus, tanggap bagus, peka bagus, tapi lebih komplit bagusnya kalau seseorang yang sudah disebut tadi terjadi adalah apa? Model akhlak. Ada salah satu gurunya kita. Ini asal akhlak. Gurunya Habib Hasyim itu pernah beliau ketika jadi santri, gurunya Habib Hasyim itu ketika jadi santrinya wali. Waktu itu gurunya Habib Hasyim belum jadi wali, tapi ketika sudah jadi orang besar jadi wali, jadi ulama besar, bukan cuma kelas nasional dan internasional. Dan beliau diceritakan ketika belajar sama gurunya, dia kayak gini-gini. Terus gurunya itu ngomong gini, le, kalau sini sekarang dia ngerti, le, ning jowo masjid itu ono Nabi itu. Jadi ketika diceritani le, ning jowo itu ono Nabi itu, nyamar ini akhir-akhir katanya nyamar ya. Habis itu terus semuanya ketika dikasih isyarat seperti itu dipikir apa? Jadi mendapatkan rekomendasi izin untuk salaman dan beli. Jadi semuanya guru-gurunya ini, santri-santrinya ini keluar minta salaman sama Nabi, kecuali satu gurunya Habib Hasyim. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu kok untuk salaman sama Nabi? Buat apa dulu? Mau yang kasih tahu ya jenengan. Nah, kalau memang yang saling jenengan, yang paling enak itu jenengan, nanti wasilahnya dari jenengan terus ya Nabi dan memang seharusnya seperti itu. Baik jenengan misalkan ada orang besar masuk pondok ini, orang yang terkenal di Indonesia. Salaman kalau kita datang salaman, seandainya boleh salaman, tapi tidak level kan, artinya level kita tidak berbuka sama dia. Tapi kalau seumpama kita yang dekat sama orang yang dekat sama beliau, akrab sama beliau, lebih cara kenangannya lebih mudah. Paling minimal, oh Pak Yai, ini namanya Ahmad, Antri Muliki, doakan siapa itu. Akhirnya apa? Beliau ini tidak berpaling, tidak menoleh sedikit ke belakang, walaupun di belakangnya ada Nabi ini. Cara akal-akalan kan sudah langsung ke belakang, tapi tidak. Karena apa? Karena sam'an wa ta'atan, karena mengikuti bagaimana dua kali panjenengan kepada guru kita. Walaupun kelasnya Nabi hidir, yang di depan wali, coba itu wali Nabi bukan tapi dalamnya kan diberti. Nah itulah salah satu akhlak yang memang harus kita prioritaskan. Dan misalkan jangan ini belum itu sekali ada akhlak berdoa pada Allah, pada matur sholat, tahajud, ya Allah, jadikanlah ulun ini terus yang akhlak. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus diutak lima maka lima. Ojo pengajian dulu, ojo peci. Nomor itu ya boleh. Ketika dua kali panjenengan menjadi orang yang berakhlak, maka semua pintu rezeki akan terbuka. Wong akhlak masalah bisa bilang itu jiwa sudah kalau Allah akhlaknya kalau buat problem. Tapi yang ada kita dengar, Masya Allah, santri itu akhlaknya Nabi, Masya Allah, diuji apa di masa orang-orang yang hebat-hebat itu cari menantu. Masa ada yang pengen mantu yang dia aja gimana? Ya udah ada yang dibeli adalah yang berakhlak. Maka poin yang paling harus dikedepankan untuk dulu kali mendengar bagaimana menjadi orang yang berakhlak, bersopan satu,
apapun, kepada guru, kepada lingkungan, kepada masjid, kepada pondok pesantren, di kamar, kepada teman. Itu yang harus bagaimana kepada teman. Bagaimana ketika kita di nomor itu dibully sama teman, bagaimana kita, itu yang harus khususnya yang besar-besar. Yang besar-besar seperti kita waktu di pondok itu, yang besar-besar ini salah satu etikanya adalah perhatian sama yang kecil. Jadi sampai kami seorang senior yang ada di yang besar ini perhatian. Nanti perhatian apa? Nah, jaga akhlak kita. Kemudian yang kecil-kecil diperhatikan. Misalkan ngobrol, misalkan berbuat yang kurang bagus, anak ngobrol misalkan diomongin, disabari, diomongin. Nah itu karena apa? Anak akan menjadi tugas, karena orang yang akhlak itu nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, terus ketika menjadi pemimpin, bagaimana kalau panjenengan ini menjadi orang yang bisa memimpin? Wa'alam dan arti yang bersirah annahu insyu'uni kelakuan la yastaqilu uro ngijeni uro independen istiqlal la yastaqilu uro ngijeni bi'ar atau bi'ir di jami'i umuri kelawan ngerangkumaken sakabehane pira-pira urusane wong Allah tikam takon tumigo Allah dilahu kadu wong bibo di dalam diri wong wa batini lan batini wong alal kitabi atasi Al-Qur'an was sunnati lan sunnah sapa kullu ahadin sabun wong suci. Wa inna dzalika mongko setuhune mongko istiqlal iku maksusun dan khususaken bil ulama ir-rasikhin kelawan ulama ar-rasikhin kang tumancep kabeh. Fa in ajasta mongko lamun lemah utawa apes sapa sira an syai'in saking suci-suci bidalika saking mengkono-mengkono irdi jami'i umurihi fa alaika mongko wajib ingatasi sira birruju'i kelawan balik ilaman marang wong amarokang perintah ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah birruju'i kelawan balik ilaihi marang man fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah ta'ala fas'alu mongko takono sapa sira kabeh ahlan dzikri ing ahli dzikir in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna ora ngerti sapa sira kabeh wa ahli dzikri utawi ahli dzikir hum iya ahli dzikri iku al ulama'u pira-pira wong kang alim billahi kelawan Gusti Allah wa bidinihi lan kelawan agamane Gusti Allah al-'amiluna kang al-'amiluna kang padha nglakoni kabeh bi ilmihim kelawan ilmune alladzina ibtigha wajhillahi karana yubri ridhone Gusti Allah Ta'ala az-zahiduna kang zuhud kabeh fid dunya ing dunya alladzina rupane wong akeh la tulhihim kang ora bisa nglalekaken hum ing alladzina apa tijaratun dagang wala bai'un lan agol an dzikrillahi atau saking dzikir dumateng Gusti Allah Ta'ala ad-da'una kang padha ngajak kabeh ilallahi marang Gusti Allah
ala ilallahi barang Gusti Allah ala basiratin ing atase moto ati al-kashifuna kang bisa nyingkap kabeh di asrarillahi kelawan rahasia-rahasia Gusti Allah. Wa qad azzalan teman-teman lang kelompok ala basiratil ardi ing atase dhuwure bumi apa wujudu wahidin wujude wong suci minha ula saking mengkono-mengkono ulama hatta laqad zama hingga yakti teman-teman nyono sapa jama'atun sekelompok ulama minal akabiri saking pira-pira wong-wong gede annahum ing setuhune al ulama iku mafquduna entek ilang kabeh wal haqu taikang bener annahum iku setuhune al ulama iku maujuduna ono wujud walakin tetapi qad sadar teman-teman nutupi hukmi al ulama sing hukmi alladzina sapa Allahu Gusti Allah biridai iradi kelawan rida kecemburuan wa qaraba lan umpamaaken sapa Gusti Allah alaihim ing atase al ulama surada qatil ikhfa'i ing koyo biro-biro kemai kesamaran di ghaflatil khosati krono laline wong khusus wa iqrabil amati lan mingune wong awam faman mongko te sabane wong kolaba iku lamun nyupri sapa man hum ing al ulama bisidqin kelawan teman wajadda lan teman-teman sapa wong hidayah ing dalem mengkono-mengkono kolab lan yu'wishu mongko ora nyuritaken sapa Gusti Allah ing wong insyaallah taala lamun kersa sapa Allah Gusti Allah taala ali mohon Gusti Allah wujud wahidin ing wujudi wong suci minhum saking al-ulama fasiru maka utawi teman iku sayyidun ibarat pedang layu bau ora dan saleh apa sayyid ala syai'in ing atasi suci-suci illa kejaba qata'a maqbal apa sayyid hu ing syai' wal ardu lan bumi la takhlu iku ora sepi apa bumi min qaimin saking wong kang jumeneng billahi qala Gusti Allah iku jadi kawan kula hujan wa qad qala teman-teman dawuh sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazalu sapa ifatun segolongan min ummati saking umat ingsun min ummati saking umat ingsun dohirina halih dohirina iku padha pertelo kabeh al haqi ing atase hak la yadurruhum ora bahaya iku ing taifah sapa man wong na'awa kang gunjaraken sapa man ing taifah hatta ya hingga teko apa amrullahi urusan Gusti Allah ulaika utai ngono-ngono al ulama iku nujumul ardi bintang-bintang bumi wa hummalul amanati lan biro-biro wong kang bawa amanat wa nubabul mustafa lan biro-biro penggantine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa warasatul anbiya lan pewarisi para nabi radhiyallahu bagi semua Allah Gusti Allah
anhum saking al-ulama wa rajulan ridho sapa al-ulama anhu saking Gusti Allah. Ulaika mengkono al-ulama itu hizbullahi prajurit Gusti Allah. Ala ilik inna hizballahi setuhune prajurit Gusti Allah. Ya hizbullah iku al-muflihun wong kang sukses kabeh. Kesimpulan yang terakhir ini menikah monggo panjenengan adik-adik yang masih muda berusaha menjadi orang masih kecil, berusaha menjadi orang yang akhlak kepada yang ada dan yang besar-besar ini. Masing-masing senior-seniornya ajarilah mereka-mereka yang baru mondok, yang masih kalau itu kemudian itu diajari akhlaknya, diajari sopan santunnya, diajari. Karena yang besar-besar ketika menyampaikan ajari yang kecil dengan akhlak, maka kita yang besar mendapatkan dua kebaikan. Ini menikah kita tambah dikasih menjadi orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita. Dan nomor dua, kita akan menjadi orang yang tidak dilupakan oleh mereka, adik-adik kita yang kita sabar mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita dan kepada pondok-pondok guru lainnya. Jangan sampai mbak-mbak, mas-mas yang senior-senior malah ngajari yang tidak benar kepada yang senior. Akhlak itu yang paling penting. Kalau akhlaknya sudah kepegang, insya Allah dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.